Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrela Zahra, kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah berjudul Berakhirnya Kekuasaan VOC. Secara singkat, Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau disebut juga dengan VOC adalah perserikatan yang dibentuk dari berbagai perusahaan niaga yang tersebar di 6 kota di Belanda karena merosotnya keuntungan perusahaan-perusahaan pelayaran niaga Belanda. VOC resmi dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 yang kemudian pada tanggal 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Faktor internal 1. Terjadi korupsi di semua tingkatan birokrasi dari pegawai rendah hingga pejabat tinggi VOC. Korupsi ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti memotong keuntungan yang seharusnya menjadi hak VOC, memotong uang kas dan anggaran, yang mana hal ini juga membuat VOC sangat dirugikan. Uang suap ini diberikan oleh mereka yang berbondong-bondong menjadi karyawan VOC. Jumlah total uang suap selama 1719 sampai 1723 sebesar 2000 gulden untuk menjadi kapiten dan 120 gulden untuk menjadi kopral. 2. Sebagian pegawai VOC ikut serta dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan pribadi, yang mana hal ini sangat tidak diperbolehkan, ilegal, dan merugikan kepentingan VOC sendiri. 3. Perdagangan gelap merajalela yang menerobos monopoli perdagangan VOC. Perdagangan gelap ini sebagian difasilitasi oleh pejabat-pejabat VOC yang melakukan korupsi. 4. Anggaran biaya untuk para pegawai sangat besar karena makin meluasnya kekuasaan VOC. Hal ini menjadi tidak seimbang karena penghasilan VOC yang semakin menurun. 5. Biaya perang yang sangat besar yang kemudian mengakibatkan semakin menumpuknya utang VOC. 6. Adanya persaingan dengan perserikatan dagang lainnya seperti East Indian Company, Inggris, dan Compagnie des Indes, Prancis. Para pejabat dan pegawai yang melakukan korupsi membuat VOC tidak memenangkan persaingan ini. Faktor eksternal. Pada tahun 1795, Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik Batav. 1795 sampai 1806. Sebelumnya pada tahun yang sama, atas dukungan Prancis, Raja Belanda Willem V digulingkan oleh kaum Republikan Belanda. Belanda pun menjadi republik. Setelah itu, Raja Belanda Willem V menyingkir ke Inggris tahun 1795. Republik baru ini menjadi semacam negara bawahan dari Prancis. Sebagai republik, Belanda menjadi sekutu Prancis dalam gerakan anti-monarki untuk melawan Inggris. Pendudukan ini merupakan sebagian dari cita-cita imperialisme Napoleon Bonaparte menyebarluaskan hasil dan cita-cita revolusi Prancis ke seluruh negara Eropa yang umumnya masih menganut sistem pemerintahan monarki. Perubahan politik ini ikut memengaruhi kebijakan Belanda terhadap VOC. Pemerintah Republik Batav memandang apa yang dilakukan VOC bertentangan dengan semangat kesetaraan dan kebebasan. Karena hal ini jugalah VOC harus dibubarkan. Kebangkrutan VOC. Banyaknya penjabat VOC yang terlibat korupsi menyebabkan beban hutang VOC menjadi semakin banyak sehingga VOC sendiri bangkrut dan gulung tikar. Dalam kondisi bangkrut, VOC tidak dapat berbuat banyak. Pemerintah Belanda menganggap keberadaan VOC sebagai kongsi dagang di negara jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi. Sehingga pada 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Seluruh kekayaan, hutang piutang VOC ditinggalkan, kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda. Belanda tetap menjadi bagian dari Perancis sampai tahun 1813 ketika Perancis menarik seluruh pasukannya dari Belanda akibat kalah dalam pertempuran Leipzig pada Oktober 1813. Thank you. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.